Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RH Fitri Faradila, dosen jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Kali ini kita akan membahas proses fermentasi, dan ini merupakan pertemuan ketiga dari mata kuliah Teknologi Fermentasi. Oke, dalam kita melakukan fermentasi, produk yang kita dapatkan itu bisa berupa satu, baik sel mikrobanya itu sendiri, dua, mungkin yang kita inginkan adalah enzimnya, atau yang ketiga adalah metabolit atau zat yang dihasilkan dari hasil metabolisme, baik dari proses katabolisme maupun anabolisme. Nah, saya ingin mengingatkan kembali apa itu katabolisme dan anabolisme. Di sini terlihat katabolisme dan anabolisme. Jadi katabolisme itu adalah suatu proses yang memecah karbon dari karbon yang kompleks menjadi karbon yang lebih sederhana. Nah, dalam proses pemecahan ini maka dihasilkan ATP atau dihasilkan energi. Jadi misalnya substrat atau bahannya itu merupakan karbon sumber energi, contohnya pati. Itu dilakukan metabolisme yang disebut dengan katabolisme, sehingga si pati tadi atau sumber energi tadi terpecah sehingga menghasilkan ATP. Dalam prosesnya menghasilkan ATP, dia juga menghasilkan zat-zat metabolit lainnya, atau kita sebut di sini sebagai zat antara, yaitu bisa asam, alkohol, ester, dan keton. Itu katabolisme. Untuk anabolisme, kebalikannya katabolisme, yaitu dia suatu proses metabolisme di mana kita membutuhkan energi. Jadi kita membentuk suatu zat yang lebih kompleks dari zat atau sumber karbon yang lebih sederhana. Jadi di anabolisme misalnya asam, alkohol, ester, keton, ditambah mungkin sumber nitrogen, vitamin, dan mineral, ini digunakan untuk membentuk suatu zat yang lebih kompleks. Misalnya komponen-komponen dalam sel, enzim gitu ya. Yang proses ini membutuhkan energi. Jadi anabolisme menggunakan energi untuk menghasilkan suatu produk seperti komponen sel dan enzim. Itu review tentang katabolisme dan anabolisme. Nah, di proses fermentasi ini secara simpelnya ya, kira-kira tahapan-tahapannya dalam melakukan fermentasi. Yang pertama yaitu preparasi medium. Di sini substratnya kita siapkan ya, bahan bakunya. Terus biasanya kita juga perlu melakukan sterilisasi. Tidak semua kasus perlu dilakukan sterilisasi. Jadi ini opsional. Bisa kadang hanya pembersihan saja, tidak sampai sterilisasi. Lalu selanjutnya kita siapkan starternya atau mikroorganisme. Lalu barulah dilakukan proses fermentasi, yaitu ketika starter bertemu dengan medium, terjadi di sana anabolisme, katabolisme gitu ya. Nah, setelah fermentasi selesai, maka dilakukan harvesting atau pemanenan produk, kita ambil produknya. Untuk beberapa kasus, kita perlu melakukan purifikasi atau pemurnian dari hasil yang kita dapatkan. Tidak semua proses fermentasi membutuhkan purifikasi. Jadi tadi seperti yang sudah dikatakan, fermentasi itu terjadi ketika kultur atau starter bertemu dengan substrat pada kondisi yang diinginkan atau pada kondisi yang mendukung. Jadi
Kalau baru ada substratnya saja, belum ditambahkan kultur, belum terjadi fermentasi. Ada kultur, tidak ada substrat, belum terjadi fermentasi. Ada kultur, ada substrat, tapi kondisinya tidak mendukung, juga tidak terjadi fermentasi. Harus ketiga-tiga ini ada. Substrat tadi dan seperti minggu lalu sudah dijelaskan bahwa substrat itu adalah bahan bakunya atau makanannya atau bahan pangan yang akan kita fermentasi. Dan kultur atau starter adalah mikroorganismenya. Nah, mikroorganisme itu jarang sekali kita mendapatkan dalam isolation, atau artinya bentuk murni hanya satu jenis saja, satu spesies saja, itu jarang sekali karena mikroorganisme itu biasanya hidup dengan mikroorganisme yang lainnya, kecuali memang benar kita lakukan pemurnian yang sangat tinggi. Namun biasanya untuk fermentasi produk pangan kita tidak terlalu membutuhkan kultur atau starter yang sangat murni. Nah, supaya fermentasi terjadi, tadi syarat yang ketiga adalah kondisi yang mendukung, desirable condition. Nah, kita perlu memanipulasi atau mengubah atau mengkondisikan environment kita, lingkungan kita, sehingga yang kita dukung pertumbuhannya adalah mikroorganisme yang kita inginkan. Dan mikroorganisme yang lain terhambat pertumbuhannya. Tadi karena mikroorganisme itu berada dalam bentuk campuran. Nah, supaya mikroba yang kita inginkan yang tumbuh, maka harus kita modifikasi lingkungan kita sehingga dia baik untuk mikroba yang kita inginkan dan tidak baik untuk mikroba yang tidak diinginkan. Itulah yang disebut dengan selective environments atau lingkungan yang selektif, yaitu lingkungan atau kondisi yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme tertentu. Contohnya seperti pickle. Ini ya, di pertemuan sebelumnya juga sudah disebut-sebut tentang pickle. Nah, pickle itu dimasukkan ke dalam suatu wadah tertutup. No air, tidak ada udara. Sehingga apa? Di sini kita sudah secara otomatis membentuk suatu lingkungan yang selektif, yaitu karena tidak ada udara, maka kapang tidak bisa tumbuh karena dia butuh oksigen. Sedangkan lactic acid bacteria atau bakteri asam laktat masih bisa tumbuh. Jadi dia mendukung bakteri asam laktat tapi tidak mendukung pertumbuhan mold atau kapang. Terus contoh lainnya, misalnya pakai ini, alat ini disebut airlock carboy. Airlock carboy ini biasa digunakan dalam fermentasi minuman beralkohol. Nah, jadi dalam minuman beralkohol itu kita melakukan fermentasinya dalam kondisi anaerob. Kita tidak ingin ada udara yang masuk. Nah, sistem si airlock carboy ini mencegah udara masuk ke dalam bahan yang sedang kita fermentasikan, tapi udara yang terbentuk selama fermentasi itu bisa keluar. Jadi bisa kita buang sisa oksigennya yang ada di medium kita, tapi udara dari luar tidak bisa masuk. Sehingga apa? Sehingga si bakteri-bakteri yang aerob, misalnya acetobacter, ini tidak bisa memfermentasi alkohol yang sudah terbentuk dalam proses fermentasi menjadi asam asetat. Contoh yang lain, misalnya untuk membuat vinegar atau tempe. Kebalikannya tadi dari pickle dan minuman beralkohol, justru kita ingin adanya oksigen. Karena mikroorganisme yang kita gunakan itu merupakan mikroorganisme yang aerob. Jadi seperti bikin tempe ya, kalau yang pakai plastik biasanya plastiknya dibolong-bolongin. Atau yang tradisionalnya kita pakai daun pisang. Nah, daun pisang ini kan dia punya pori-pori di sana. Jadi
oksigen bisa keluar masuk. Terus juga tempe butuh kondisi yang warm atau hangat gitu ya. Kalau di Indonesia karena memang kita kondisinya negara tropis yang hangat suhunya, jadi tidak masalah, kita biasanya tempe diinkubasi di suhu ruang. Tapi kalau misalnya untuk negara-negara yang 4 musim, ketika musim dingin, maka fermentasinya kalau dia mau bikin tempe tidak bisa dibiarkan di suhu ruang, harus di tempat yang ada penghangatnya, karena dia butuh tempat yang hangat. Begitu juga dengan yogurt. Yogurt itu butuh suhu yang agak tinggi atau hangat, sekitar 44 derajat Celcius, untuk memicu pertumbuhan dari bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Nah, untuk yogurt karena dia prosesnya anaerob, si bakterinya lebih suka kalau tidak ada oksigen, maka kita tutup. Jadi difermentasinya dalam kondisi tertutup karena tidak membutuhkan oksigen. Jadi secara singkat, untuk membuat lingkungan yang selektif itu biasanya kita bisa mengontrol beberapa hal. Yang pertama tadi akses oksigen. Apakah kita menginginkan si mikroorganisme yang aerobik atau anaerobik? Kalau aerobik berarti kita harus membuat udara bisa masuk. Terus carbon dioxide release, apakah karbon dioksidanya bisa keluar atau tidak? Moisture content untuk kadar airnya, seperti pickle tadi dia membutuhkan air yang cukup banyak. Salinity atau tingkat kadar garam di sana, terus acidity, keasaman, humidity, kelembapan, dan temperatur atau suhu. Nah, ini 7 hal ini bisa kita kontrol, tergantung jenis fermentasinya, ada hal-hal yang menjadi prioritas untuk dikontrol supaya kita membentuk suatu lingkungan yang selektif. Berikutnya tentang kebersihan dan sterilisasi. Ada yang tahu bedanya antara bersih, sanitasi, dan kondisi steril? Jadi 3 hal ini berbeda ya, antara bersih, sanitary, terus steril. Bedanya apa? Kalau kita bilang suatu surface, di sini sebagai contoh atau permukaan, suatu permukaan dibilang bersih itu jika dia bebas dari kotoran yang terlihat. Caranya bagaimana? Misalnya kalau kita mau membersihkan suatu piring, misalnya suatu wadah, suatu gelas, yang disebut bersih itu hanya kita bersihkan misalnya dengan air saja, sehingga kotoran yang terlihat itu sudah hilang. Atau kalau misalnya meja makan, kita hanya dengan cara melap saja, itu bersih. Nah, kalau sanitary surface atau suatu permukaan dibilang sudah sanitasinya sudah bagus, itu jika sudah kita bersihkan dengan menggunakan suatu zat disinfektan atau sanitizer. Nah, apa itu zat disinfektan? Apa fungsinya? Yaitu untuk membunuh hampir semua mikroorganisme dan menghilangkan racun, toksin atau senyawa-senyawa lain yang tidak baik untuk kesehatan. Nah, jadi tadi kalau membersihkan hanya dengan air saja cukup, tapi kalau disanitasi artinya kita harus pakai zat pembersih, entah itu sabun, sanitizer, apalagi semprotan pembersih gitu ya, seperti untuk meja kan ada yang biasanya untuk semprot-semprot untuk membunuh kuman. Nah, itu kita bilang sanitasi, yaitu kita membunuh kuman-kuman. Jadi kalau yang bersih tadi hanya menghilangkan kotoran yang terlihat oleh mata. Mikroorganisme masih ada di sana. Tapi dengan sanitasi kita membunuh hampir semua. Tapi belum semua ya, hanya hampir semua mikroorganisme kita bunuh, terus kita hilangkan juga senyawa-senyawa yang bersifat racun atau yang tidak baik untuk kesehatan.
Nah, untuk steril atau sterilisasi itu di atasnya lagi tingkatnya, yaitu kita membunuh semuanya, completely free of living organism. Artinya betul-betul semua mikroorganisme yang ada di permukaan itu atau ada di suatu benda itu benar-benar hilang. Nah, cara sterilisasi banyak macamnya, bisa dengan kita panaskan, cooking, terus bisa kita bersihkan dengan menggunakan alkohol, atau bisa juga kita berikan UV misalnya. Nanti kita akan lebih bahas banyak tentang sterilisasi di pertemuan selanjutnya. Nah, kondisi untuk fermentasi itu ada yang membutuhkan kondisi steril, ada yang cukup sanitasi atau bahkan cukup bersih saja gitu. Jadi tergantung dari jenis fermentasinya. Tapi kebanyakan, most of the time, kita hanya perlu kondisi yang bersih untuk fermentasi. Karena tadi kita sudah membuat selective condition, kondisi selektif sehingga hanya mikroorganisme yang kita inginkan yang tumbuh di produk kita atau di bahan bakunya. Seperti misalnya kalau kita bikin tempe, itu kan bikin tempe di kedelainya dimasukkan ke dalam daun pisang. Nah, daun pisangnya cukup kita bersihkan saja kan. Kita tidak perlu mencuci daun pisangnya pakai sabun atau ini pakai alkohol atau bahkan disterilisasi di autoclave misalnya, itu tidak diperlukan karena kita sudah tadi menciptakan suatu kondisi yang selektif, yaitu kondisinya ada oksigen sehingga yang tumbuh di sana hanya kapang yang bersifat aerobik. Terus kita inkubasi pada suhu ruang yang cukup hangat, terus tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas gitu ya. Terus juga kita berikan inokulasi ke kultur kapang yang diinginkan. Nah, air ini penting untuk kita perhatikan pada saat ingin melakukan sterilisasi. Pastikan bahwa airnya bersih. Tidak perlu steril ya, cukup dia airnya bersih. Terus pastikan bahwa air tidak mengandung klorin dalam konsentrasi yang tinggi. Karena kalau dia mengandung klorin yang tinggi, dia justru akan membunuh mikroorganisme. Nah, jangan sampai mikroorganisme yang kita inginkan justru mati gara-gara airnya tadi mengandung klorin. Air kita mengandung klorin atau tidak ini? Kalau air sumur itu biasanya tidak mengandung klorin. Tapi kalau air misalnya air minum dalam kemasan itu ada yang mengandung klorin atau kebanyakan memang mengandung klorin. Hanya dalam jumlah yang kecil. Nah, kalau yang jumlah agak besar itu biasanya misalnya seperti di luar negeri yang orang bisa langsung minum airnya dari keran. Nah, kadangkala jumlah klorinnya di sana bisa tinggi walaupun masih aman untuk dikonsumsi oleh manusia, namun kurang cocok untuk pertumbuhan mikroorganisme. Nah, salah satu strategi untuk mengurangi konsentrasi klorin ini adalah dengan merebus airnya, sehingga kita mengevaporasi sebagian dari klorin, atau bisa juga melalui filtrasi atau penyaringan. Terus salt atau garam. Garam juga biasa kita tambahkan dalam proses fermentasi, misalnya untuk membuat salami, ini dari daging, terus miso ataupun soy sauce atau kecap ya. Itu kita menambahkan garam pada proses fermentasinya. Nah, sebaiknya garam yang ditambahkan itu adalah garam yang unrefined atau
kalau kita bilangnya itu masih garam yang bukan yang garam halus, tapi garam batu itu ya, garam yang masih besar-besar ukurannya, yang belum difortifikasi dengan iodium. Jadi kan ada itu garam beriodium, itu bagus untuk kita gunakan untuk memasak karena di sana kita akan mendapatkan asupan iodium. Tapi itu kurang baik untuk digunakan dalam proses fermentasi karena iodin yang terdapat di dalam garam itu dapat menjadi penghambat dalam pertumbuhan mikroorganisme. Jadi iodinnya bisa saja membunuh mikroorganismenya. Oke, fermentasi proses. Tadi ada preparasi medium sudah, terus kalau dibutuhkan kita lakukan sterilisasi. Kita lakukan sterilisasi, tapi ini tidak wajib ya. Tadi kebanyakan justru malah hanya kita butuhkan yang bersih saja. Terus selanjutnya adalah preparasi starter atau mikroorganisme yang akan kita gunakan dalam fermentasi. Nah, setelah mediumnya sudah disiapkan, starternya sudah disiapkan, terus maka kita lakukanlah fermentasi. Nah, bagaimana fermentasi itu dilakukan? Bisa di dalam 3 kategori yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu batch, fed batch, dan continuous. Nah, batch apa? Itu dimana si medium dan starter ditambahkan di awal, tidak ada penambahan lagi setelah itu. Dilakukan fermentasi selama beberapa jam, hari, atau bulan, atau bahkan tahun, tergantung produknya. Terus setelah itu, setelah selesai masa inkubasi, maka produknya diambil. Itu sistem batch. Sistem fed batch itu pertama medium dan starter dicampur, tapi kemudian medium ditambahkan secara berkala sampai nanti volumenya penuh dan mencapai titik optimum. Setelah diinkubasi, produknya didapat dan diambil 1 kali. Kalau continuous, baik medium maupun starter, itu ditambahkan terus-menerus dan produknya pun diambil secara terus-menerus, sehingga prosesnya itu terjadi secara kontinu. Berikutnya, setelah dilakukan fermentasi, yaitu harvesting atau pemanenan, atau kita mengambil produk hasil fermentasi. Nah, di harvesting ini, produk itu dipisahkan dari komponen-komponen yang tidak diinginkan. Tapi kadangkala produknya itu adalah semua keseluruhan, seperti tempe. Tempe itu kan kita fermentasi di dalam entah plastik ataupun daun pisang, di situ kedelainya, di situ starternya dicampur, diinkubasi, terbentuklah tempe. Nah, produk yang kita ambil itu semuanya. Semuanya tempenya, kapangnya. Jadi tidak ada pemisahan di sana. Tapi kalau seperti nata de coco itu kan dari air kelapa maupun dari santannya atau dari sumber karbon lainnya. Ada juga yang buat nata de pina ya, mereka sebut dari air perasan atau jus nanas. Nah, pada saat fermentasi itu ada nata de coco-nya atau bagian putihnya itu ya, natanya itu ada di permukaan larutannya. Dia tidak tercampur semua. Yang kita ambil itu hanya yang bagian putihnya itu saja. Dan bekas dari jus nanas maupun bekas dari air kelapanya itu kita buang. Itu terjadi pemisahan antara produk dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, jadi produk dari fermentasi itu bisa biomas atau produknya itu sendiri, seperti tadi kedelai ya, semuanya biomasnya atau kedelainya bersama dengan kapangnya itu yang menjadi produk. Atau
Bisa juga ekstraseluler. Ekstraseluler itu adalah bahan-bahan dari metabolisme si mikroorganisme yang dia keluarkan. Jadi dia berada di luar sel dari si mikroorganismenya. Terus contohnya apa yang ekstraseluler? Misalnya yang nata de coco tadi, itu selulosa yang mereka produksi dan dia keluarkan dari selnya. Itu contoh ekstraseluler. Terus intraseluler. Intraseluler itu adalah produk-produk metabolisme tapi berada di dalam sel dari mikroorganisme tersebut. Misalnya di sini kalau kita ingin fermentasi dan produknya enzim misalnya. Enzimnya merupakan enzim intraseluler. Ada juga enzim yang ekstraseluler. Nah, kalau yang intraseluler itu letak enzimnya ada di dalam selnya. Nah, kalau yang seperti ini di dalam sel itu, maka kita harus pecahkan dulu selnya untuk memisahkan dari bahan-bahan lain yang dalam selnya dengan produk kita. Nah, kadangkala pemisahan ini complicated ya atau kompleks. Nah, beberapa challenge atau tantangan gitu ya ketika kita memanen produk hasil fermentasi, yaitu pertama, produk yang kita inginkan itu konsentrasinya rendah di campuran antara medium dan mikroorganismenya. Nah, kalau konsentrasinya rendah, ini sulit sekali untuk kita pisahkan. Terus, bahan dari medium itu kompleks. Jadi misalnya di medium itu di situ ada protein, ada karbohidrat, ada mineral. Terus yang mau kita pisahkan adalah satu jenis asam amino misalnya. Nah, dengan kekompleksitasan di dalam medium ini, maka untuk memisahkan satu asam amino misalnya itu akan lebih sulit. Terus juga yang ketiga tantangannya adalah produk yang kita inginkan itu adalah intraseluler. Tadi yang sudah disebutkan ya, bahwa produknya itu ada di dalam selnya. Nah, kalau kita ingin mengambil produknya, artinya selnya harus kita pecahkan dulu. Harus kita hancurkan tanpa menghancurkan produk yang kita inginkan. Terus, tantangan berikutnya adalah jika sifat fisik maupun sifat kimia dari produk yang kita inginkan itu mirip sekali dengan byproducts. Apa itu byproducts? Byproducts itu adalah produk samping yang dihasilkan dari suatu proses produksi, tapi itu bukan yang kita inginkan. Nah, kalau misalnya produk yang kita inginkan itu mirip sifat fisik dan sifat kimianya dengan produk sampingnya, maka ini akan lebih sulit untuk dilakukan pemisahan. Kalau misalnya sifat kimianya berbeda, misalnya densitasnya berbeda, maka kalau kita biarkan dia akan satu mengendap, yang satunya mengapung. Gampang dipisahkan. Seperti memisahkan minyak dengan air, itu kan gampang. Biarkan saja dia settle atau diam beberapa saat, nanti akan terpisah sendiri antara minyak sama air. Nah, tapi kalau yang mau dipisahkan itu sama-sama larut air misalnya, kan susah. Karena dia mempunyai sifat yang mirip antara byproduct dengan produknya. Nah, beberapa tahapan dalam memanen produk yang perlu dipisahkan dari komponen lain dalam suatu sistem fermentasi itu, yaitu pertama kita pisahkan dulu antara yang soluble dengan insoluble, yang larut dengan yang tidak larut. Kalau ini kan gampang ya, yang larut misalnya di dalam yang tidak larut diendapkan bisa kita pisahkan. Terus kedua yaitu kita hancurkan dinding selnya kalau kita ingin mengambil produk-produk intraseluler atau produk yang berada di dalam sel. Lalu yang ketiga bisa juga dengan memisahkan, tadi yang pertama adalah memisahkan antara yang larut dengan tidak larut. Sekarang memisahkan yang larut di dalam
fase cair. Jadi misalnya yang mau kita inginkan itu adalah larut di dalam larutannya. Nah, tapi di larutan itu tidak hanya ada komponen yang kita inginkan, ada komponen-komponen lain. Nah, berarti kita harus memisahkan komponen yang kita inginkan itu dari komponen yang lainnya, tapi sifatnya sama-sama larut. Nah, ini perlu trik khusus, misalnya seperti dengan metode penyaringan, terus atau distilasi, dan sebagainya tergantung sifat dari produknya. Nah, pemisahan insolubles atau pemisahan yang tidak larut dalam air itu bisa dengan cara filtrasi maupun dengan sentrifugasi. Jadi, filtrasi kita saring, terus endapannya terpisah di saringan dan cairannya lolos di dalam saringan. Sentrifugasi dengan gaya sentrifugal, nah nanti endapannya akan terpisah di bawah dan larutannya yang menjadi supernatannya. Contohnya di sini adalah ketika kita ingin mengambil senyawa-senyawa yang ekstraseluler maupun biomasnya. Itu antibiotik, enzim, tadi ya enzim yang ekstraseluler, terus polisakarida, asam amino, dan sebagainya. Nah, kalau yang dia tadi di dalam intraseluler, itu selnya perlu untuk kita hancurkan dulu. Nah, si dinding selnya setelah dihancurkan, maka akan keluar itu isi-isi di dalam sel mikroorganismenya. Seperti ada lipid, antibiotik, protein, dan sebagainya. Nah, yang kita inginkan itulah yang kita ambil. Terus, cara untuk menghancurkan dinding sel itu ada beberapa metode. Bisa kita bagi dua, yaitu metode mekanis maupun metode kimiawi. Di metode mekanis itu bisa kita grinding atau kita giling gitu ya, kita hancurkan. Terus bisa dengan homogenisasi, jadi kita menggunakan alat homogenizer masuk ke dalam lubang yang sangat kecil larutannya sehingga dia akan beradu di sana, dinding selnya akan rusak. Atau menggunakan ultrasonikasi, itu ultrasonik, ini gelombang ultrasonik, dia akan juga bisa memecahkan dinding selnya. Terus secara kimiawi bisa menggunakan deterjen, menggunakan senyawa-senyawa kimia yang bersifat alkali atau basa, terus pelarut-pelarut organik, terus juga bisa menggunakan enzim untuk memecahkan dinding selnya. Nah, untuk memisahkan antara bahan-bahan yang larut tadi di dalam suatu larutan, bisa dengan menggunakan cara ekstraksi, adsorpsi, presipitasi atau kita endapkan. Jadi kita tambahkan dulu, lah tadi kan dia larut, kok bisa mengendap gitu ya. Jadi kita tambahkan suatu zat sehingga si produk yang kita inginkan itu berikatan dengan zat tersebut sehingga masanya sekarang menjadi ukuran partikel maupun masanya menjadi lebih besar sehingga dia akan mengendap di bawah larutan tersebut gitu ya. Terus bisa juga melalui kromatografi maupun menggunakan filtrasi membran. Filtrasi membran ini kita menggunakan penyaring yang sangat halus sekali, jadi bukan seperti saringan santan itu ya, tapi saringannya tuh kecil sekali, ukuran pori-porinya sehingga si partikel yang larut tadi itu bisa terjebak. Itu prinsipnya satu. Kedua, bisa juga membran itu prinsipnya adalah dia memerangkap baik yang bersifat polar maupun yang non-polar. Atau bisa juga kalau dia bersifat ionik, si membrannya itu mengikat yang bersifat positif misalnya, atau yang bersifat negatif. Setelah dipanen lalu dilakukan purification atau pemurnian. Tidak semua, sekali lagi tidak semua perlu kita lakukan
purifikasi atau pemurnian, seperti tadi tempe, sudah langsung saja semuanya kita ambil, tidak perlu lagi pemurnian gitu. Tapi untuk produk-produk seperti antibiotik, enzim, asam amino gitu, kalau kita produknya hal-hal yang tersebut, maka perlu kita lakukan purifikasi atau pemurnian. Ya, ini biasanya lebih ke bidang farmasetikal ya. Di bagian farmasi mereka buat obat, buat vitamin, suplemen gitu. Mereka perlu yang kemurniannya tinggi. Nah, metodenya bisa pakai ultrafiltration atau filtrasi ultra, ini yang menggunakan penyaring khusus. Tadi bisa menggunakan membran juga. Terus kromatografi maupun dengan menggunakan freeze drying atau pengeringan beku. Di pengeringan beku berarti yang kita dapatkan nanti hanya padatan, sedangkan cairannya itu akan menguap.